Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 10 bertemu lagi dengan saya, Ibu Tatik, di mata pelajaran fisika. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita lanjutkan materinya. Kemarin kita sudah membahas konsep dinamika, membahas hukum Newton, lalu ada gaya berat dan gaya normal. Nah, hari ini kita akan lanjutkan, kita akan membahas tentang konsep gaya tegangan tali. Kompetensi dasarnya masih sama seperti di konsep dinamika. Nah, sekarang kita akan membahas tentang definisi, nilai, dan arah dari gaya tegangan tali. Jadi, apa yang dimaksud dengan gaya tegangan tali? Gaya tegangan tali adalah gaya yang dimiliki oleh benda yang dihubungkan oleh tali ketika tali tersebut ditegangkan. Nanti bagaimana cara mencari nilai gaya tegangan tali dari suatu benda? Itu dapat dicari dari persamaan resultan gaya di mana letak gaya tegangan tali berada dengan melihat satu benda saja. Jadi tidak seluruh sistem, tapi hanya melihat satu benda saja. Nanti kita lihat ya caranya bagaimana. Terus arah gaya tegangan tali pada suatu benda itu mengarah di mana letak tali tersebut berada. Jadi kalau talinya di sebelah kanan dari benda, maka arah gaya tegangan talinya berada di tali tersebut di sebelah kanannya. Nanti kita lihat ya, contohnya bagaimana. Nah, ini sebelum kita menentukan nilai dari gaya tegangan tali, kita lihat arahnya dulu ya. Jadi contohnya yang ini. Kalau ada benda, ini dihubungkan oleh tali seperti pada gambar, maka gaya tegangan tali yang dimiliki oleh benda B itu arahnya ke kanan. Kalau ini ada benda A, maka gaya tegangan tali yang dimiliki oleh benda A arahnya ke atas. Nanti kita pun akan melihat titik simpul dari talinya. Ini titik simpul dari talinya. Maka gaya tegangan tali yang ke sini itu arahnya ke kiri. Yang ini ke bawah, yang ini ke miring ke atas ya. Nanti nilai yang ini tegangan talinya sama dengan tegangan tali yang dimiliki oleh benda B. Nilai yang ini sama dengan nilai tegangan tali yang dimiliki oleh benda A. Makanya ketika kita ingin menentukan nilai dari tegangan tali, maka kita nanti akan melihatnya hanya satu sistem saja. Beda ketika kita menentukan nilai percepatan. Kalau percepatan itu percepatannya percepatan sistem. Oke, sekarang kita lihat lagi yang ini. Nih, kalau tegangan tali yang dimiliki oleh benda A, karena talinya sebelah kanan, maka arahnya ke kanan. Tegangan tali yang dimiliki oleh benda B, karena talinya di atas, maka arahnya ke atas. Begitupun sama, ini arahnya ke sini. Ini tegangan tali yang dimiliki oleh benda A, arahnya miring ke atas. Ini sama, tegangan talinya ke sini. Yang ini tegangan talinya ke sini. Ini punyanya M1, yang ini punyanya M2. Paham ya? Sekarang contoh lagi yang ini. Nah, ini adalah tegangan tali yang dimiliki oleh box B. Ya. Kalau yang ini, itu adalah tegangan tali, yang ini tegangan tali yang dimiliki oleh box A. Nilai T yang ini, T yang dimiliki oleh box B dan T yang dimiliki oleh box A, itu nilainya sama besar. Makanya ketika kita melihat seluruh sistem, maka akan saling menghabiskan. Karena nilainya sama, arahnya berlawanan. Contoh lagi yang ini adalah tegangan tali yang dimiliki oleh M1. Ini adalah tegangan tali yang dimiliki oleh M2. Arahnya ke atas karena talinya sebelah atas ya. Nah, ini adalah tegangan tali yang dimiliki oleh M1 ketika dihubungkan dengan M2. Ini adalah tegangan tali yang dimiliki oleh M2 ketika dia dihubungkan oleh M1. Ini adalah tegangan tali yang dimiliki oleh M2 ketika dihubungkan oleh M3.
Ini adalah tegangan tali yang dimiliki oleh M3 ketika dihubungkan oleh M2. Tegangan tali yang ini nilainya sama besar. Yang ini nilainya sama besar dengan yang ini. Tapi yang ini dengan yang ini itu belum tentu sama. Ya, nanti kita bahas. Ini contohnya. Contoh menentukan nilai tegangan tali jika sistemnya diam. Ini ada soal. Balok A masanya 2 kg, balok B masanya 3 kg. Jika dihubungkan dengan tali seperti pada gambar, di mana sudut tetanya itu adalah 37 derajat, tentukan besaran tegangan tali yang berwarna biru, yang ini T2, ini tegangan tali yang di sini, dengan tegangan tali yang berwarna hitam, itu yang ini. Ya, sekarang kita lihat dulu pada titik simpul tali. Ya, pada titik simpul tali, karena bendanya diam, maka nanti akan memenuhi hukum 1 Newton, di mana sigma Fy-nya sama dengan 0, dan juga sigma Fx-nya sama dengan 0. Ya, kalau kita gambar di titik simpul tali yang ini, maka ada T yang warna hitam itu miring ke atas, ada T warna biru itu ke kiri, T2, ada T3 warna merah ke bawah. Maka T1 itu karena miring ke atas, maka kita harus merefleksikan. Maka muncul di sini ada T1X ke kanan, ada T1Y ke atas. Ya. Nah, lalu kita cari sigma Fy-nya. Sigma Fy-nya berarti ke atas ada T1Y, ke bawah ada T3. Berarti T1Y min T3 sama dengan 0. Sigma Fx-nya karena dia diam juga, berarti sama dengan 0. Di sumbu X ada T1X, dikurangi dengan T2 sama dengan 0. Nah, kita kan ingin mencari nilai dari T1 dan T2. Nah, sebelumnya kita lihat siapa sih T3 ini. Kita lihat sistem satu benda, yaitu benda A. Di benda A itu bekerja ada T ke atas, karena benda A punya massa berarti ada gaya berat, ya kan, ke bawah. WA-nya adalah MA dikalikan dengan G, yaitu 20 Newton. Sehingga karena sigma Fy-nya sama dengan 0 karena bendanya diam, maka ke atas ada T3 min WA sama dengan 0. Maka kita akan dapat nilai T3-nya adalah 20 Newton. Masukkan ke sini nantinya. T3-nya katanya 20 Newton, ini kan berarti T1Y min T3 sama dengan 0, T3 sama dengan T1 sin, T1Y kan sin 37 ya, sin 37, maka 20 sama dengan T1 sin 37-nya 0,6, maka kita akan dapat T1-nya 20 per 0,6 yaitu 103. Ya, baru setelah itu kita akan mencari nilai T2 dari persamaan sigma Fx. Sigma Fx di sumbu X ada T1X ke kanan, T2 ke kiri. Maka T2-nya sama dengan T1X. Siapa T1X? T1X adalah T1 cos 37. Maka T2 sama dengan T1-nya tadi sudah dapat 100 per 3. Jadi masukkan 100 per 3, cos 37-nya adalah 0,8. Maka kita akan dapat T2-nya 80 per 3. Paham ya? Oke, ini kasus berikutnya, yaitu pada alat pesawat Atwood namanya. Ini jadi ada anak timbangan dihubungkan oleh katrol, dua anak timbangan dihubungkan oleh katrol. Maka kita akan tahu karena di sini ada soalnya balok 1 masanya 3 kg dan balok B, maaf ini balok 2 ya, balok 2 itu masanya 2 kg. Jika dihubungkan dengan tali seperti pada gambar, tentukan besar percepatan dan besar gaya tegangan talinya. Kita tahu berarti sistem tersebut akan bergerak sesuai dengan massa, akan mengikuti massa yang lebih besar, ya kan? Kalau ini 3 kilo berarti beratnya 30 Newton, yang ini 2 kilo berarti beratnya 20 Newton. Karena di sini lebih berat berarti nanti sistemnya akan bergeraknya yang ini ke atas, yang ini ke bawah, ya kan? Jadi yang narik adalah W1 seolah-olah, yang nahan adalah W2. Sebelumnya cara mencarinya kita lihat percepatan. Karena ini ada dua benda, maka ini kita akan mencari percepatan sistemnya.
Maka pakai persamaan sigma F sama dengan M total dikalikan dengan A. Siapa sigma F-nya? Gaya yang narik dikurangi dengan gaya yang nahan. Awas, ingat, sigma F itu yang sejajar dengan percepatan. Berikan positif jika searah dengan percepatan, berikan negatif jika berlawanan dengan percepatan. Ini kan W1-nya searah, maka W1 dikurangin dengan, kenapa dikurangin? Karena berlawanan dengan arah gerak ya. Dikurangi W2 sama dengan, ini sistem, jadi M1 ditambah M2 dikalikan dengan A. Masukkan nilainya, nanti kita akan dapat A-nya adalah 10/5 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Paham? Oke, kita masuk ke sini. Untuk mencari nilai tegangan tali, tadi saya bilang kita hanya melihat satu sistem benda saja. Dimanapun kita akan melihat benda, satu sistem benda tersebut, maka nilai tegangan talinya sebenarnya akan sama, ya kan? Sekarang kita lihat di sini, kita melihat benda satu. Benda satu kan berarti yang ini kan? Berarti sigma F sama dengan cirinya kita melihat benda satu, maka di sininya hanya M1 kali A. Maka sigma F-nya adalah gaya yang bekerja pada M1 yang sejajar dengan percepatan benda. Berikan positif jika searah dengan A, berikan negatif jika berlawanan dengan A. Maka kita akan dapat persamaan W1 dikurangin T. Ya kan? Sama dengan M1 dikalikan A, masukkan W1-nya 30. Tadi A-nya kita sudah dapat dari sini 2. Ya kan? M1-nya 3 kali 2. Maka kita akan dapat T-nya sama dengan 24 Newton. Bu, bisa tidak lewat benda 2? Bisa, kita lihat di sini. Cirinya kita melihat benda 2, berarti di sininya sigma F sama dengan ininya M2 dikalikan A. Ingat, tadi sigma F adalah gaya yang sejajar dengan percepatan. Berikan positif jika searah dengan A, berikan negatif jika berlawanan dengan A. Kalau seperti ini kan ada T dan W. Yang searah dengan A-nya dalam hal ini adalah T. Berarti T min W2 sama dengan M2 dikalikan dengan A. Maka kita akan dapat T-nya sama dengan 24 Newton. Sama kan? Ya, oke. Sekarang kita lihat yang kasus berikutnya. Contohnya ini. Ini balok A, masanya 3 kg, terletak pada meja yang licin. Balok B, masanya 2 kg, dihubungkan dengan tali seperti pada gambar. Tentukan besar percepatan dan besar gaya tegangan talinya. Sama, kita cari dulu nilai percepatannya. Ya kan? Sigma F sama dengan M total dikalikan dengan A. Sigma F-nya lihat ke sini. Kita gambar dulu semuanya. Tegangan talinya, gambar W-nya. Lihat. Setelah itu baru kita tentukan sigma F. Sigma F adalah gaya yang sejajar dengan percepatan. Dari sini, ada tidak yang sejajar dengan percepatannya? Hanya T. Tadi T tidak dimasukkan kalau untuk mencari nilai A. Karena nanti akan saling menghilangkan. Kenapa WA tidak dimasukkan? Karena gayanya harus sejajar ketika sigma F yang sejajar dengan percepatan. WA itu tidak sejajar, dia tegak lurus kan? Maka tidak dimasukkan. Maka yang dimasukkan siapa? Yang WB saja. Yang sejajarnya. Jadi yang nariknya hanya WB, yang nahannya tidak ada. Karena tidak sejajar dengan percepatan. Maka masukkan di sini WB sama dengan MA ditambah MB dikalikan dengan A. Maka kita akan dapat hasilnya nanti ini. Ya kan? 4 meter per sekon kuadrat. Bagaimana cara menentukan tegangan tali? Oke, cara menentukan tegangan tali, kita hanya melihat satu benda saja. Sigma F sama dengan, maaf ini MA ya. MA dikalikan dengan A. Ya kan? Lihat, di potongan di potongan benda A, itu di sini ada T, ada WA. Kan sigma F adalah gaya yang sejajar dengan percepatan. Berarti di sini yang sejajar hanya T. Berarti T sama dengan MA dikalikan dengan A. Tadi MA-nya 3, A-nya sudah dapat dari perhitungan 4. Maka dapat T-nya 12. Ya kan? Sekarang boleh tidak lewat benda B? Boleh. Berarti di WB min T. Maka sama dengan MB dikalikan dengan A. Maka dapat juga, nanti akan dapat T-nya sama dengan 12. Paham? Sekarang lihat yang ini. Ini menentukan nilai tegangan tali. Ada balok A, masanya 3 kg, terletak pada meja yang licin. Balok B, masanya 2 kg.
Jika dihubungkan dengan tali seperti pada gambar, ditarik dengan gaya F 100 Newton, tentukan besar percepatan benda dan besar gaya tegangan talinya. Sama. Nah, kalau yang ini, itu kan ditarik dengan gaya F ke sini. Maka sigma F sama dengan M total dikali A, sigma F-nya hanya F. Kenapa? Karena WA tidak sejajar. WA tegak lurus kan? WB pun tidak sejajar, maka tidak dimasukkan ke dalam kriteria sigma F. Ya kan? Jadi yang masuknya hanya si F gaya tarik yang ini saja. Jadi F sama dengan, karena ini sistem, MA ditambah MB dikalikan dengan A, maka kita akan dapat nilai A-nya segini. Oke, bagaimana cara menentukan tegangan tali? Mudah, sekarang kita lihat di sini. Sigma F sama dengan, ini saya melihat benda B dulu. Sigma F sama dengan MB dikalikan dengan A. Ya kan, lihat yang bekerja pada benda B hanya T ke kanan. Maka T sama dengan MB dikalikan A. Tadi A-nya sudah dapat 20. Maaf, ini ketukar ya. Harusnya 2 kali 20. Maka dapat T-nya berapa? 40. Boleh tidak lewat benda B, Bu? Boleh. Lihat di sini. Berarti awas ketika di benda A. Ketika di benda A, berarti yang bekerja ada F ke kanan, ada T ke kiri. Maka jadinya adalah sigma F-nya, kita melihat benda A ya, berarti F min T sama dengan MA dikalikan A. Kita akan dapat T-nya berapa? 40. Sama, kita mau melihat benda A atau melihat benda B, nilai tegangan talinya sama. Jadi nanti kalian tinggal pilih saja dari posisi yang mana. Kalau yang ini, ada benda balok masanya 2 kg terletak pada meja licin miring membentuk sudut 37 derajat, ini 37 terhadap arah mendatar, dan balok B masanya 3 kg. Jika dihubungkan dengan tali seperti pada gambar, tentukan besar percepatan benda dan besar gaya tegangan talinya. Nih, ingat kemarin ketika kita bahas dinamika, ketika ada pada bendanya berada pada bidang miring, berikan W sin yang arahnya sejajar dengan bidang miring, karena itu refleksi dari gaya berat yang sejajar dengan bidang miringnya. Berarti WA sin 37, tetanya di sini ya. Ya, maka terus di sini ada WB. Arah gerak kemana? Kita lihat nilainya dulu tentukan. Ini 30 Newton, ini 12 Newton. Berarti kan pasti yang ini yang narik, yang ini yang nahan kan? Berarti gerak benda akan ke sini, maka yang benda A itu akan tarik ke atas, miring ke atas. Oke, berarti sigma F-nya berarti WB, gaya yang narik dikurangi gaya yang nahan. Berarti WB min WA sin 37 sama dengan sistem ya. Jadi MA ditambah MB dikalikan dengan A. Maka kita akan dapat nilai A-nya adalah segini. Oke. Bagaimana ketika kita ingin mencari nilai tegangan tali? Nah, kita bisa melihat dari benda B. Biar nggak melibatkan sin-sinan, maka kita lihat lewat benda B. Di benda B berarti ada T ke atas, ada WB ke bawah. Ya, maka sigma F sama dengan MB dikalikan dengan A. Berarti di sini yang searah dengan A-nya adalah WB. WB min T sama dengan MB dikalikan dengan A. Maka kita akan dapat 30 dikurangin T, maka kita akan dapat T-nya 96/5. Silahkan cek, dipelajarin ketika kita melihat benda A. Maka kita akan dapat T-nya pun 96/5 Newton. Ya. Oke, itu pembahasan tentang tegangan tali. Ada 5 kasus, sebenarnya kasusnya akan lebih banyak lagi. Nanti kalian bisa cari kasus-kasus yang berbeda di literatur yang berbeda, entah di YouTube atau di buku yang lain. Nah, ini ada latihan soal tentang gaya tegangan tali. Silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan ke gurunya masing-masing ya. Ini soal nomor 1. Yang ini soal nomor 2. Oh maaf, ini nomor 1 dan 2. Ini nomor 3 dan 4. Yang ini nomor 5. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.